Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Ruli. Apa yang terjadi kalau kita berhenti makan gula atau yang manis-manis dan seluruh karbo apapun itu selama 14 hari? Apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Kalau Anda sekarang punya berat badan yang lebih atau gula darah yang tidak stabil, mungkin prediabetes atau diabetes dan pengen gula darahnya lebih stabil gitu ya. Terus mungkin sekarang lagi peradangan kronis karena autoimun atau alergi, atau sering setiap hari lemes, kurang energi padahal istirahat sudah cukup, makan sudah cukup tapi masih lemes. Atau mungkin Anda punya masalah di kulit, misalkan jerawatan, kulit kusam, atau gangguan pencernaan, maka ini informasi yang tepat untuk Anda. Jadi simak sampai tuntas karena kita akan bahas. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Apa yang terjadi ketika kita mulai stop gula dan karbo selama 14 hari. Nah, sebelum nyampe ke 14 hari, di hari pertama sampai hari ketiga sudah mulai ada perubahan. Yang pertama biasanya penurunan gula darah. Jadi kalau Anda gula darah biasa tinggi, gula darahnya akan mulai turun di hari kedua atau hari ketiga. Nah, karena tidak ada asupan karbo, tidak ada asupan gula, padahal otak kita itu sebagian besar yang paling disukain adalah karbohidrat sebagai bahan bakar. Nah, kalau nggak ada yang masuk, maka mulai ada gejala, terutama di bagian kepala, di otak gitu ya, misalnya pusing, lemes, mual, sulit konsentrasi, atau yang sering disebut dengan keto flu. Nah, ini mulai terjadi transisi sebenarnya antara gula yang tidak tidak ada yang masuk nih, kita nggak makan gula atau karbo, terus kita dapat dari mana makanannya? Pertama yang dipecah adalah cadangan gula yang ada di tubuh kita, yang ada di otot dan organ dalam, namanya glikogen. Nah, glikogen yang dipecah ini untuk dijadikan gula, dijadikan sumber energi, itu mengakibatkan air juga ikut keluar. Kenapa? Karena setiap 1 gram glikogen itu setara dengan 3 gram air. Dia mengikat air sebanyak 3 gram. Makanya ketika glikogennya dipecah, maksudnya cadangannya dipakai untuk energi, airnya ikut keluar, makanya berat badannya turun. Jadi seolah-olah berat badannya turunnya cepat banget di hari pertama sampai hari ketiga. Tapi ini yang bikin turun itu bukan karena pembakaran lemak, tapi yang hilang adalah cairan. Jadi cairannya hilang banyak nih hari pertama sampai hari ketiga. Kenapa? Tadi karena ada pemecahan glikogen. Ada gejalanya? Pada beberapa orang ada, karena butuh adaptasi dari biasanya makan banyak atau biasanya gula darahnya tinggi, terus gula darahnya mulai turun, atau tidak ada makanan jadi harus memecah, itu butuh waktu adaptasi. Tapi beberapa orang tidak ada gejala sama sekali, apalagi kalau yang sudah terbiasa untuk puasa misalkan. Nah, setelah masuk hari ketiga, masuk ke hari keempat sampai ke hari ketujuh itu terjadi namanya shift atau perubahan metabolisme yang tadinya pakai cadangan gula atau glikogen, sekarang yang dipecah adalah cadangan lemaknya. Nah, cadangan lemak itu dipecah untuk dijadikan energi. Nah, tapi lemak itu tidak bisa langsung dipakai sebagai energi, harus diubah dulu menjadi namanya badan keton atau benda keton. Nah, keton itu dipakai oleh tubuh kita sebagai energi mudah sekali ya, otak bisa, jantung bisa, otot bisa, semua bisa menggunakan keton. Nah, ketika ketonnya banyak di dalam darah, ini namanya istilahnya ketosis karena banyak keton di dalam darah. Nah, akibatnya karena lemaknya banyak yang dipecah, berat badannya turun, tapi bedanya sama hari pertama sampai hari ketiga, sekarang yang mulai dibakar adalah lemaknya. Jadi kalau lemaknya mulai dibakar, berat badannya turun dan terjadi perubahan tadi shift metabolisme dari yang tadinya pakai gula, kemudian pakai glikogennya udah habis, sekarang mulai pakai lemak, lemaknya mulai dibakar. Nah, banyak orang itu merasa ketika ketonnya naik karena keton itu lebih efisien, jadi sebagai perbandingan ya, misalkan, satu, dari karbohidrat 1 gram itu bisa menghasilkan sekitar 96 ATP dan sementara kalau dari, lemak atau dari keton itu 1 gramnya itu bisa menghasilkan 144 ATP. Makanya bisa jauh berasa lebih, seger, lebih berenergi, terus peningkatan fokus mental. Nah, tapi memang awal-awal cukup berat untuk adaptasi bagi sebagian orang. Ada juga yang tadi tanpa gejala. Efeknya nafsu makan jadi turun. Kenapa? Karena keton punya efek untuk menekan nafsu makan secara alami. Setelah itu masuk ke hari 8 sampai hari ke-14 ya, terus ya sama pembakaran lemak semakin cepat terjadi.
Jadi tubuh jadi lebih efisien, yang tadinya membakar glikogen, udah habis glikogen terus bakar lemak. Nah, tadinya lemaknya butuh waktu untuk adaptasi, berubah dari gula ke lemak ya, tubuh kita masih adaptasi, lama-lama udah efisien, udah bagus kita bakar lemaknya cepet. Jadi penurunan berat badannya jauh lebih lambat daripada di hari ke-7 sampai ke sebelum hari ke-7 gitu ya. Hari 1 sampai 3 cepet banget karena yang hilang airnya, hari ke-3 sampai hari ke-7 cepet juga, tapi yang terbakar lemaknya. Nah, hari ke-8 sampai ke-14 itu penurunan berat badan tidak secepat di hari ke-1 sampai ke-7. Tapi gula darahnya biasanya jauh lebih stabil. Jadi fluktuasi gula darah yang tadinya naik turun, dan karena tidak lapar juga, nggak ngidam makanan manis, makanya makannya juga jadi lebih sedikit. Yang jelas terjadi peningkatan metabolik, yaitu tekanan darah, terus kadar trigliserid itu biasanya turun, dan sensitivitas insulin bisa naik. Efeknya ini karena ketosisnya sudah lama, bisa semakin lama ketosisnya, misalkan hari ke-8 sudah ketosis ya, sebenarnya mulai hari ke-4 juga udah mulai ya, tapi hari ke-8 makin jelas ketosisnya, terus sampai ke hari ke-14 makin lama ketosisnya, makin bagus biasanya sensitivitas insulinnya, semakin bagus, profil lipidnya, trigliseridnya, LDL-nya jadi makin bagus. Jadi tubuhnya merasa stabil, energinya naik, terus gejala awal yang tadi yang kita sebutkan di hari 1 sampai 3 itu nggak ada deh, kayak lemes, pusing, mual, dan sebagainya, atau yang disebut dengan keto flu itu biasanya mulai hilang. Nah, ini efeknya mirip seperti puasa, tapi kelemahannya adalah biasanya karena tadi pemecahan lemaknya sangat masif gitu, biasanya memang kadar LDL dan trigliseridnya naik. Jadi untuk Anda yang diabetes, hati-hati juga, karena kalau LDL-nya tinggi sekali atau trigliseridnya tinggi sekali ya, dengan cara ini, stop gula sama sekali atau kita sebutnya dengan keto, itu yang terjadi LDL bisa naik tinggi sekali. Jadi LDL naik tinggi sekali, tapi kalau pembuluh darahnya aman, lancar, licin, tidak ada sumbatan, tidak ada kerusakan, tidak apa-apa. Tapi pada pasien diabetes, hipertensi yang sudah menaun, ada kemungkinan kerusakan. Jadi kalau Anda mau stop karbo sebaiknya, atau stop gula sama sekali, zero karbo, sebaiknya setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali dijeda dengan karbo. Jadi namanya keto recycling untuk mencegah tadi supaya LDL-nya tidak sampai 500 atau sampai akhirnya jadi penyumbatan. Jadi gula darahnya bagus malah jadi penyumbatan. Gula darahnya bagus malah jadi stroke atau serangan jantung. Tapi tetap yang namanya konsumsi gula dikurangin atau karbo di stop ya, walaupun total ataupun tidak total, tetap ada manfaatnya. Yang pertama, udah banyak pembuktiannya bisa menurunkan berat badan. Jadi kalau Anda stop ya gula atau karbo sama sekali, itu bisa kehilangan berat badan yang cukup banyak. Terus gula darah juga lebih stabil, mengontrol gula darah, mencegah lonjakan dan penurunan gula darah yang tidak bagus gitu ya, jadi lebih stabil, meningkatkan fokus dan energi karena tadi, bahan bakarnya adalah keton, dan keton itu lebih lebih efisien dalam menghasilkan energi. Berikutnya mengurangi peradangan karena gula itu adalah pemicu peradangan di seluruh tubuh, bikin penyumbatan, bikin alergi, bikin macam-macam ya. Terus menekan nafsu makan karena tadi keton itu punya efek alami untuk menekan nafsu makan. Dan harus diperhatikan juga risiko dan efek sampingnya kalau Anda pengen mencoba untuk stop karbo atau stop gula secara total. Nomor 1, keto flu biasanya hari pertama sampai hari ke-3, ada yang sakit kepala, capek, mual, bahkan ada yang, mungkin diare atau mungkin, sakit perut gitu ya. Tapi tidak semua orang mengalami, hanya orang-orang, tertentu aja yang biasanya memang, tidak biasa untuk stop makan atau tidak terbiasa untuk, tanpa gula gitu ya. Atau nggak pernah puasa. Kalau Anda sering puasa itu nggak ada masalah biasanya. Terus ketidakseimbangan elektrolit. Nah, kemarin kita udah bahas minum cukup, bagus, tapi kalau minum cukup elektrolitnya tidak cukup, itu jadi masalah juga. Misalkan natrium, kalium, magnesium, itu kalau tidak seimbang itu juga berbahaya. Ada dampak-dampaknya terhadap kesehatan, bahkan bisa membuat kita mati secara perlahan gitu ya, bukan mati langsung gitu ya, matinya pelan gitu, bisa puluhan tahun baru kelihatan gejalanya. Nah nah ketika pemecahan tadi glikogen, banyak air yang ikut keluar. Jadinya natrium, kalium, dan magnesium mengalami gangguan elektrolitnya. Nah, itu berpengaruh misalkan tekanan darahnya nanti bisa naik atau tekanan darahnya justru malah turun. Dan berikutnya selain elektrolit juga gangguan pencernaan, banyak orang yang, ekstrim ya, nggak mau pakai karbo sama sekali, bahkan yang sayur pun nggak mau, akhirnya kekurangan serat ya, jadi karbohidrat nggak masuk, tapi sayur juga nggak mau, karena buah juga nggak sama sekali nggak, karena takut tadi ada karbonya, ada gulanya. Jadi sebenarnya menurut saya sih tidak perlu se-ekstrem itu ya.
sebenarnya dikurangin aja tuh udah cukup banyak manfaatnya, nggak perlu sampai zero, bener-bener zero keto yang carnivore gitu, nggak. Kecuali Anda memang targetnya autoimun, nah itu baru ya, itu biasanya memang efeknya bagus banget kalau Anda pakai zero ya, karbo yang benar-benar zero bahkan carnivore. Dan berikutnya penurunan performa fisik, tapi tidak semua orang, karena biasanya setelah kita udah adaptasi hari ke-8 sampai ke-14 udah pakai lemak udah biasa, itu biasanya tenaganya akan naik, bahkan banyak pasien mengaku susah tidur karena energinya berlebih gitu. Jadi tipsnya pastikan proteinnya bagus, lemaknya sehat, sayuran rendah karbo tetap masuk, supaya apa? Supaya seratnya tetap ada gitu ya, dan cukup elektrolit. Jangan sampai kekurangan elektrolit dan malah menjadi banyak masalah baru. Jadi kesimpulannya manfaat jangka panjangnya bagus kalau Anda pengen stop karbo, tapi pastikan setiap 2 minggu itu ada recycle-nya, ada masuk karbo lagi, jangan terus-terusan stop karbo, nanti efek sampingnya tadi kita udah bicarakan LDL naik, terus triglyceride mungkin bisa naik dan seterusnya. Dan tetap ada namanya masa adaptasi, biasanya hari pertama sampai hari ketiga, bahkan beberapa pasien butuh waktu sampai 7 hari untuk bisa adaptasi. Hasilnya bagus ya, berat badannya bisa turun, gula darahnya stabil, energinya jadi meningkat, ya karena badannya jadi lebih enteng, metabolismenya meningkat, dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Ingat, semua ada manfaatnya, pasti ada resikonya juga. Kalau kita udah tahu ilmunya, kita akan bisa melakukan dan memutuskan apa yang terbaik untuk kita. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.